Ah, kamu kuliah sambil bawa motor itu? Iya, bawa pulang. Oh, oke oke oke. Dosennya juga belum masuk.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Jumat ya, kuliah ke-7 sebelum UTS minggu depan. Di absen dulu ya sebentar. Rizka Zarutul, Rizka hadir, Pak. Zarutul. Nama apa? Rizka Zahrotul ya. Mana Zarutul mana? Oke. Mana? Za Rizka hadir, Pak. Win Dinanti. Hadir, Pak. Lagi di jalan. Win, kamu tugasmu belum perbaiki ya, belum bisa nilai loh. Belum satu. Iya, Kalau hadir, kamu, Pak. kalau aku nggak sakit berarti ini tugasmu nol. Siti Mulyana, Siti Mulyana mana? Kozin, Magasita, Hadir, Pak. Hanifah, Febri, Ada, Pak. Febri. Oke, sekarang kita bahas mengenai perception, learning, stress management. Jadi bagaimana pengelolaan persepsi, learning, pembelajaran, sama pengelolaan stres ya, di, oleh apa? Oleh leadership itu. Jadi nanti kita lihat apa itu perceptual selectivity, kemudian perceptual distortion, attribution, learning process, learning style, type A, type B, behavior, kurang cause of stress, inovative respon to stress management. Nah, sekarang kita lihat mengenai perceptual selektif ini. Jadi berdasarkan proses persepsi telah ditunjukkan bahwa leadership adalah proses selektif, perceptual selektif, proses selektif. Jadi ada proses selektif dalam mereka seorang pimpinan. Yang kalau setiap orang ada berbagai stimulus rangsangan sehingga eh, yang membuat dia itu terpacu untuk menjadi seorang pemimpin. Stimulus itu berupa benda, peristiwa, dan manusia. Seorang individu tidak bisa tertarik pada semua stimulus ini. Dia tertarik hanya pada stimulus yang menarik minatnya itu. Jadi setiap ada stimulus yang dia tertarik, kalau minat diabaikan. Ya. Misalnya ketika kita membaca koran, kita hanya tertarik pada beberapa berita, sedangkan berita lain kita abaikan. Ya. Tidak semua berita itu dibaca gitu. Kalau dia itu minat dengan bola, berita bola aja dibaca. Walaupun berita lain bagi individu lain termasuk berita yang pantas dibaca, tapi demikian enggak. Stimulus juga gitu. Nah, puji pertanyaan faktor apa sih yang mempengaruhi selektivitas perseptual itu? Jadi nanti kita jelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Itu pertama adalah faktor eksternal, kedua faktor internal ya, di persepsi selektif itu. Kemudian faktor eksternal. Nah, faktor terkait dengan lingkungan eksternal bisa kita lihat stimulus itu seperti apa gitu. Seperti misal size ya. Ukuran
besar atau kecilnya stimulus. Umumnya telah diamati bahwa stimulus yang memiliki ukuran besar menarik orang dengan cepat. Ya. Jadi ada kemungkinan lebih besar persepsi stimulus tersebut dia akan dipilih. Misalnya ketika kita baca buku, ada jenis kata tertulis. Ya. Misalnya judul yang dicetak dengan huruf besar, sama penjelasan dicetak huruf kecil. Pasti kita pertama lihat pasti baca judul karena lebih besar. Gitu. Ada judul. Tapi kalau judul kecil, penjelasan gede, mungkin judul nggak dilihat. Gitu. Kemudian intensity. Maka kalau lihat kenapa iklan di pinggir jalan itu makin gede makin mahal karena dengan iklan besar itu menarik perhatian orang-orang lewat di situ dan lebih jelas dan lama-lama masuk ke bawah alam sadarnya gitu. Bagi iklan besar itu berbulan-bulan ada di situ. Ya. Jadi itu perseptual selektif ya. Persepsi itu dalam pemilu pilpres ini juga sama itu ya. Orang berusaha membuat baliho sebesar mungkin, foto-foto capres itu sebesar mungkin, ya. Semenarik mungkin lah. Ya. Intensity berarti bahwa beberapa rangsang lebih terang, lebih keras, baunya juga lebih kuat ya, dan lebih berwarna daripada yang lain. Jadi kalau makin terang makin bagus. Ya. Jadi persepsi itu akan muncul bagi yang melihat itu, ya. Bagi masyarakat lebih keras, lebih keras. Jadi kalau ada manajemen, jadi kalau soal leadership itu kalau ingin dia punya pegang tertentu, ada satu cara dia itu mempengaruhi persepsional selektif bagi bawahannya gitu. Misal seorang tertarik pada suara yang keras daripada suara yang lebih rendah. Stimulus yang lebih cerah menarik lebih banyak orang. Ya, jadi kalau pakainya cerah, wajah cerah, ya, itu menimbulkan energi dan motivasi orang bekerja semangat, semangat. Makanya seorang leadership itu harus penampilan cerah kan, di situ. Ya. Iklan yang keras dalam bisnis itu iklan yang keras, suara yang keras, supaya semua kan agar orang tertarik pada tidak teriak kan. Penjual itu di tengah pasar tidak teriak, jual barang dagang. Itu dalam rangka anti-city, dalam rangka mempengaruhi people supaya menarik rangsang untuk bisa tertarik untuk beli gitu. Kemudian ada faktor eksternal lain seperti repetition ya. Faktor pengulangan, repetisi itu pengulangan ya. Jadi diulang-ulang gitu. Sama kalau di perusahaan mungkin ada sesuatu yang menimbulkan perhatian buat saudara. Kenapa seorang pimpinan itu ngomongnya berulang-ulang hal yang sama? Ya. Kalau mereka untuk menanamkan persepsi dan dalam di dalam alam sadarnya itu bahwasanya dia eh, apa lebih paham gitu. Paham. Dan saya mulut dia ingat terus ya. Sama kalau seorang gadis. Ada laki-laki tertarik sama gadis. Laki itu berulang-ulang terus ya. Ulang cari perhatian. Lama-lama perempuan tertarik juga sama laki-laki. Apalagi saat laki-laki itu datang berulang-ulang. Sehingga laki-laki lain tidak pernah datang lagi ke perempuan itu. Ya. Mundur semua. Sehingga ya fokus perempuan ke laki-laki yang sering datang itu. Itu repetition. Ya. Kemudian motion. Motion itu eh, stimulus bergerak. Ya. Ada gerakan. Maka seorang iklan sekarang. Iklan itu tidak, kalau iklan itu ada foto, ada video kan. Video itu lebih bagus pada foto. Ya. Tidak ada gerakan. Yang beruntung sekarang itu media-media itu luar biasa. IG bisa foto, bisa video.
Jadi kalau sudah mau mengirimkan suatu misi, sudah memperkenalkan diri, kemudian membuat suatu misi, misal kasus apa perang di Gaza gitu ya. Nah, selalu berusaha memvisualisasikan kejadian di situ sehingga orang tersentuh dan simpatik kan. Sama sekarang itu ada media dua media, sama satu media selalu memberitakan tentang tentang perang Palestina itu, Israel Palestina itu di sisi Palestinanya. Ada lagi koran di sisi Israelnya itu. Tapi belum gencar tuh di sisi Palestina yang paling gencar dan sangat menyentuh lah ya, dibandingkan di sisi Israelnya. Ya, saya baca duanya itu. Tetap paling menyentuh itu di sisi Palestina. Ya. Ada media yang saya sebutkan, gak enaknya sebutkan sini. Saya tahu lah, ada media besar di Indonesia ini beritanya di sisi Israel terus. Ya. Ada berita besar juga di sisi Palestina. Tapi yang di sisi Palestina itu tiap hari itu berulang-ulang macam-macam informasinya. Sehingga bagi masyarakat Muslim di Indonesia itu tertanam simpatik luar biasa pada penderitaan masyarakat Palestina, sehingga tergerak untuk menyumbang ya bagi bantuan dan sebagainya. Itu juga iklan-iklan. Iklan itu kalau di video itu kan lebih mahal kan, tapi lebih menarik kan, menarik. Ya. Daripada iklan yang foto biasa yang tidak ada juga foto tapi foto itu seolah bicara, ada juga itu saking bagus fotonya. Ya, gitu. Jadi motion itu paling menarik ya. Jadi media iklan itu paling disukai lebih bisnis ya, dalam bentuk video gerakan-gerakan itu di pinggir jalan ya. Ya. Nah sekarang ada juga iklan 3 dimensi, 4 dimensi. Ya kalau saya lihat di apa benar apa enggak dilihat di WA itu di daerah Chinese di Eropa di mana itu di iklan 4 dimensi. Jadi kalau dia pasang iklan di dekat toko ya, nanti seolah orang bergerak keluar dari ruangan itu. Padahal kan enggak 3 dimensi. Itu menarik lagi tuh ya 3 dimensi itu. Ya. Iklan rokok, jadi betul orang keluar rokok jadi dari papan billboard itu dia keluar gitu ya. Ya. Menangkap rokok pada pengunjung itu. Yang tiga, kelima kontras ya. Kontras. Jadi keempat itu adalah motion kontras. Jadi melakukan stimulus orang tertarik ya, itu bagaimana ada perbedaan ya. Jadi misalnya saya mesti ingat ada beberapa orang, misalnya mahasiswa nih ya, jadi perhatian dia pakai baju menolok. Ya. Kalau semua pakai baju biru muda, ya, kuning muda, nah cerah. Tiba-tiba dia datang pakai warna merah pekat. Ya. Itu kuning atau merah. Itu kan kontras. Ya. Kontras itu menarik perhatian itu. Nah, itu di kelas itu ada satu mahasiswi itu pakai lipstik merah menyala, gitu. Kontras. Ya. Dan itu juga kalau saya pernah lihat gitu nggak, mana ke Ciamplas, Ciamplas, Ciamplas itu saking pingin kontras itu pada kontras semua itu ya. Punya keunikan sendiri. Setiap toko itu punya keunikan sendiri yang ditampilkan dalam menarik pengunjung. Ada bentuk patung, boneka, jarang gambar-gambar jarang sekarang ya. Bentuk visualisasi yang 4 dimensi gitu. Itu kan menarik perhatian. Warnanya juga menyolok ya. Menyolok warna, ya. Novelty dan familiarity. Jadi ya faktor kebaruan, novelty itu kebaruan. Kalau suka skripsi kan suka tanya dosen, mana novelty-nya nih ya, kebaruan. Berarti sesuatu yang belum belum diteliti orang lain, kalau udah ada. Novelty itu bisa novelty dalam metodologinya ya, novelty dalam proses ya, novelty dalam pengukuran, yang ukurnya novelty. Kemudian novelty juga dalam hal
kasusnya gitu, kasus. Bisa jadi mulai data biasa, tapi kasusnya unik. Mulai data biasa aja, nah, kasusnya unik. Kasus yang belum pernah terjadi selama ini. Itu novelty di situ. Ya. Dan kalau seorang leadership itu dia ingin menstimulus bawahannya supaya cari perhatian, dicari hal yang baru yang belum pernah dibuat di perusahaan ini. Khususnya dari hasil investigasi dia kan. Ya. Misal contoh, selama ini di perusahaan sejak berdiri sampai sekarang udah 30 tahun, nggak pernah mereka jalan ke luar negeri. Sekarang jalan ke luar negeri. Ya. Nah, itu luar biasa itu. Dia tarik dan rasa terima kasih bahan itu luar biasa ke direksi. Direksi pintar itu pasti tahu apa yang jalan lakukan, dianya murah, nah, itu, yang menarik gitu. Gitu. Jadi cara di segi proses pemasarannya, cara menjual ya, itu produksi, ya. Kemudian cara bikin produknya lebih tetap menarik, di kemasan dan sebagainya. Itu udah berusaha kreativitas untuk menciptakan novelty, ya. Berapa familiarity ya, familiar. Jadi dia tidak merasa apa, tidak merasa kaku ya. Jadi familiarity itu bagaimana dia itu eh, merasa luka lingkungan itu bagian dari dirinya. Ya. Jadi bisa juga orang bisa ini contoh di sini kan ingin orang bisa di kampus itu. Ya. Eh, Bagaimana penceramah ya, native speaker, orang terkenal, supaya ada unsur familiarity itu. Ya. Ilmunya baru, orang terkenal itu menarik sekali. Ya. Nah, itu direktur, ya. Direktur orang terkenal, simpatik dan selama ini karena itu mana lihat di medsos, itu di video di mana, sekarang mereka ketemu. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah, yang kedua faktor internal dari perceptual selectivity yang mempengaruhi persepsi selectivity itu. Persepsi selektif itu proses ya, proses selektif dalam melihat apa eh, lihat masalah macam-macam ini, apa, produk dan sebagainya. Jadi kalau faktor eksternal itu selektivitas berperseptual itu berhubungan dengan stimulus, sedangkan faktor internal terkait dengan persepsi. Jadi kalau tadi kan menstimulasi bagaimana eh, persepsi di luar itu bisa menarik perhatian itu, ya. Perhatian dari pengguna seperti misalnya ini semua kan dalam stimulus nih. Misalnya mulai dari apa size ukurannya, jadi terangsang untuk lebih suka dengan gede ya, intensity ya. Eh, si intensity itu terkait dengan yang paling the best lah, ya. The best. Kemudian yang apa yang pengulang-pengulangan ya, ulang-ulang lama-lama jadi tidak suka jadi suka gitu ya. Tapi bisa juga pengulangan itu suka jadi tidak suka bisa juga ya, bisa juga. Jadi bisa positif bisa negatif tuh ya. Hati-hati repetisi itu hati-hati itu ya. Bikin satu program pengulang-pengulang itu yang menimbulkan terangsang untuk lebih baik gitu, bukan terangsang lebih buruk gitu ya. Terangsang lebih buruk berarti apa program eh, merangsang melalui faktor pengulangan itu berarti kurang tepat ya. Kurang tepat. Atau bisa dia ingin melakukan pengulangan, misalnya pengajian diulang-ulang ya, nasihat nasihat berulang-ulang. Tapi yang bernasihat itu adalah orang yang melanggar aturan. Itu repetisi menimbulkan negatif. Orang itu suka juga nggak suka. Ya. Tapi yang memberikan nasihat berulang-ulang, kalau orang yang bisa jadi teladan, itu yang cerita. Ya. Akan menimbulkan langsung untuk bisa mereka mematuhi peraturan atau apa yang disampaikan itu. Ya. Kalau mau stimulus kan memberikan rangsangan. Ya. Iklan video, musikal presentasi, ada film dan sebagainya. Orang jadi teringat juga. Lebih gampang memahami kontras lain dari yang lain. Ada kebaruan dan familiarity.
Nah, kalau internal itu mungkin persepsi ya, persepsi. Misal contoh faktor-faktor internal itu lah destruktif persepsi itu lah self concept ya. Ya. Jadi mengenai konsep diri berarti jauh mana kita mengenal diri sendiri ya, dan seberapa percaya diri kita terhadap diri kita sendiri. Ya. Jadi seorang itu membantu dalam merumuskan konsep tentang stimulus. Misal jika konsep diri seorang meragukan kemampuannya, dia akan takut terhadap stimulus dunia luarnya. Sebenarnya jika dia percaya diri, dia akan menerima stimulus dengan senang hati. Ya, itu tergantung dari bagaimana dia melihat diri sendiri. Ya. Jadi semakin sudah memahami diri sudah sendiri, maka semakin mudah saya menerima rangsangan di luar itu. Dan sudah bisa memilih mana rangsangan yang cocok sudah mana enggak. Di konsep diri ini benar mempengaruhi persepsi yang akurat. Jadi orang yang punya konsep yang bagus ya, bisa lebih mudah menghadapi rangsangan di luar. Orang tidak memiliki konsep. Ya. Yang dua belief ya. Jadi seseorang kepercayaan seorang itu ya di lingkungan luar membantunya dalam pemilihan stimulus. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada percaya terhadap suatu faktor eksternal itu dia nggak bisa terangsang juga tidak terangsang dengan itu. Ya. Dia mengabaikan lah. Ya. Jadi stimulus yang diberikan pihak eksternal itu kuncinya apakah percaya nggak gitu. Ya. Misalnya contoh, misalnya tadi itu salah satu faktor eksternal itu adalah kontras ya, kontras. Dia sudah berusaha berpenampilan menarik ya, beda yang lain. Tapi orang nggak percaya sama dia lah itu cuman apa, cuma ini apa namanya? eh, Kalau kita pencitraan, nah, pencitraan. Sehingga nggak ngefek stimulus dengan penampilan yang apa yang kontras seperti misalnya seorang pemimpin itu dia ke bawah ya membantu, kalau dia orang yang perhatian terhadap masyarakat bawah. Tapi sisi lain ya, sisi lain dia bertolak belakang berlaku dalam kebijakan. Saya belief itu turun, low belief jam masyarakat turun, sehingga apa yang dilakukan untuk menstimulus masyarakat supaya masyarakat itu tertarik sama dia jadi hilang, hilang, nggak bisa lagi. Ya, itu yang hancur ya. Ya. Dan yang ketiga needs ya, needs. Need itu terkait dengan pemilihan stimulus yang tersedia di lingkungan, dipengaruhi oleh kebutuhan kita. Gitu. Itu untuk kebutuhan kalau kita nggak butuh, bisa saya sekarang nggak butuh minuman bir ya. Bagi saya iklan bir itu nggak penting, nggak merangsang saya untuk tertarik untuk beli bir itu. Karena saya nggak butuh ya itu bir itu. Jadi ada kaitan antara faktor eksternal yang menimbulkan stimulus dengan faktor internal persepsi itu, persepsi. Ya. Jadi apapun rasa diberikan di berapa 5 macam tadi itu, nggak ngefek kalau seandainya saya nggak butuh itu. Misalnya perempuan itu tidak butuh laki-laki yang dimaksud itu, walaupun datang setiap hari, ya, repetition, ulang-ulang, dia kontras, kemudian perusahaan novelty dan familiarity, nggak ngefek karena dia nggak butuh, gitu. Nggak butuh pada laki-laki itu, butuh laki-laki lain, gitu, ya. Jadi itu banyak itu kejadian. Ya. Jadi itu bisa menghambat rangsangan diberikan kalau dia nggak butuh tentang itu. Ya. Jadi seorang pebisnis itu dia akan memberikan stimulus bagi orang-orang yang kira
akan butuhkan dia. Ya. Misalnya saya pergi ke daerah Indonesia Timur ya, saya datang ke situ, oh mereka berharap saya beri bantuan. Udah, kadang butuh saya, kan sekalian saya pencitraan ya, macam-macam ya. Saya berpenampilan menarik ya. Saya berusaha membantunya, saya berikan film-film bagaimana kebaikan saya. Orang jadi terangsang untuk simpati kepada saya. Karena mereka butuh bantuan, misalnya, ya. Bantuan. Ya. Aku juga butuh pemimpin yang jujur ya. Karena selama udah capek pemimpin yang jujur. Nah itu kalau butuh masyarakat tuh cepat dia merangsang masyarakat tuh begitu sepatik dalam jangka pendek jutaan orang langsung sepatik ke dia. Karena dia menampilkan diri yang sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, sesuai kebutuhan masyarakat. Di dalam politik itu pimpinan harus tahu kebutuhan masyarakat seperti apa. Ya, misal pedesaan itu butuh apa? Maka ada beberapa strategi politik bukan negara kita. Ya. Dimiskinkan desa itu, ya, saya butuh sembako kan, udah datang suka sembako, pasti di masyarakat pilih dia, pasti pilih dia. Ya. Maka pemilih sembako itu yang efektif pada saat ya mungkin beberapa bulan sebelum pilpres ya, sudah mulai itu, ya, dirangsang dengan apa dengan pemberian yang menimbulkan stimulus bagi masyarakat. Ya, sebentar azan yang kita beri sebentar ya.
Oke, selanjutnya lagi ya. Yaitu need. Ya. Jadi need itu bisa merubah persepsi langsung diberikan di pihak luar itu. Ekspektasi. Jadi ekspektasi itu harapan ya. Apa harapan dari bawah terhadap pemimpinnya, ya, berlakunya seperti apa yang mereka harapkan. Misalnya jika kita mengharapkan penggunaan bahasa yang kasar ya, oleh sebagian orang tentu hubungan kita dengan mereka akan bergantung pada harapan tersebut ya. Jadi misalnya jadi bisa ini mungkin sesuai dengan kondisi sekarang. Bisa memilih mereka berdasarkan harapan dari masyarakat ya. Jadi kalau dia sudah punya ekspektasi yang tinggi ya, maka rangsangan dibuat oleh pihak eksternal itu akan lebih mudah untuk diterima gitu. Karena posisi mereka sudah positif duluan. Correspond disposition. Ini berarti bahwa seseorang tertarik pada objek ya, atau orang yang dikenal daripada yang tidak dikenal gitu, ya. Gitu. Jadi seorang lebih cepat tertarik pada hal yang sudah dia ketahui. Ya. Sementara dia akan mengabaikan hal lain yang tidak pernah diketahui sama sekali. Ya. Jadi itu, misalnya kan kalau sudah dosen aja lah misalnya. Ya. Dosen ini sering nih ya, misalnya. Sering dan bagus dosennya. Saya so cepat simpatik terhadap mereka itu. Jadi apapun penjelasan dia itu sudah tertarik. Ya. Tapi ada dosen baru yang sebenarnya nggak kalah bagus dengan lama itu. Tapi karena baru sudah bisa mengabaikan, tidak tertarik sehingga ceramah-ceramah yang bagus dari dosen baru itu sudah tidak bisa melihat itu sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang berbeda dari yang lain. Harus abaikan. Itu ya. Begitu juga bisa di segi objek apa objek yang konten yang diberikan oleh oleh penceramah gitu. Itu untuk konten yang disukai oleh itu, disukai dan dikenal oleh masyarakat. Ini menarik. Gitu. Kalau konten yang tidak disukai dan tidak dikenal. Gitu. Kalau interest ketertarikan ya. Jadi pemilihan stimulus yang tersedia di lingkungan dipengaruhi juga oleh minat yang menerima gitu. Tertarik nggak itu? Sebab apapun stimulus yang diberikan oleh pihak eksternal, ya banyak itu di antara stimulus tadi itu misalnya kontrasnya lah, ya. Walaupun sudah bergaya, sudah overacting, tapi dia tidak menarik sama sekali, tidak ada respon itu. Persepsinya malah nggak ada sama sekali gitu. Ya. Diabaikan karena dia tidak tertarik. Gitu. So, kayak ini tadi dia nggak butuh, gitu. Nggak butuh, nggak tertarik, ya.
dan juga nggak kenal. Jadi kalau digabungkan ini, coba seperti ini. Kenapa kamu nggak tertarik? Kenapa kamu tidak terangsang dengan pencitraan, ya? Dengan orang sudah ulang-ulang ke rumah kamu, ya? Kemudian sudah memberikan hal yang baik yang luar biasa selama ini. Kenapa? Ya, karena sudah nggak percaya, gitu. Yang kedua, sudah nggak butuh harapan sudah tidak bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan. Kemudian juga nggak dikenal, gitu ya, nggak dikenal. Kemudian tidak tertarik, ya. Itu itu benar kan itu. Jadi ilmu ini sesuatu yang biasa ditemui di masyarakat, gitu. Ya, maka kenal nggak sayang gitu. Coba kalau sudah apa sudah apa punya self concept, ya, belief juga terhadap objek, ya. Kemudian juga apa sudah butuh terhadap objek itu, harapan sudah bisa dipenuhi dari objek itu, ya. Kemudian sudah dikenal, ya, kemudian tertarik lagi dan learning, ya. Nah itu apapun disampaikan sama yang bersangkutan dalam menangkap objek itu bagusnya kelihatannya meskipun biasa-biasa aja, ya. Dia mengenai pakaian yang sederhana tetapnya menarik gitu, ya. Ya. Dia jarang ketemu tetapnya dirindukan gitu. PPTC ini kan sering ketemu, ya belum ulang ini nggak pernah ketemu, cuma lihat di medsos saja, tapi merindukan itu. Karena tadi itu unsur tujuh ini yang internal faktor yang mempengaruhi persepsi dari people itu terhadap objek itu. Nah, seorang leadership juga tahu itu, ya, tahu. Maka dia lihat tujuh ini, ya, di bawahnya, apakah mereka memiliki atau enggak. Kalau enggak, bagaimana leadership mengkreatkan vektor bagi bawahnya sehingga tertarik untuk apa untuk menerima eh, program kegiatan yang diberikan oleh pimpinan, ya. Jadi dengan kata lain dia tarik seseorang terhadap beberapa stimulus tadi itu, ya, atau eksternal tadi itu bergantung pada pengalaman yang dipelajarinya, ya. Ini learning, ya. Kita bicara dalam konteks organisasi, pengalaman yang dipelajari dari seorang karena mempengaruhi persepsinya, ya. Misalnya pengeputusan dari eh, seorang karyawan, ya, pengaruh spesialisasinya, ya. Kalau dia seorang akuntan, hasil keputusannya berbeda dengan kalau dia seorang dokter, ya, dia melihat masalah itu berbeda. Kualitas dia untuk memutuskan sesuatu itu dasar prioritasnya berbeda dengan setiap orang yang punya kalian berbeda, yang punya latar belakang experience berbeda, sehingga latar belakang memutuskan beda. Kemudian perseptual distorsi. Ini perseptual distorsi ini sebagai kurang pemahaman antara stimulus yang perlu dirasakan secara umum dan cara individu memandang situasi itu. Jadi distorsi itu berarti perangsang diberikan sama bagaimana persepsi individu memandang situasi di mana terciptakan kerangsang itu, ya. Jadi distorsi itu terjadi setiap individu dalam organisasi bisnis yang bahkan dalam kehidupan pribadi seorang, ya. Bisa menyebabkan konflik juga ukuran antara individu dan bahkan organisasi bisnis, ya. Jadi perceptual distorsi merupakan fenomena umum dalam negosiasi, kebutuhan, keinginan, motivasi, dan pengalaman pribadi seorang menerima dapat menciptakan kecenderungan tentang pihak lain, sehingga menyebabkan bias dan kesalahan dalam persepsi dan komunikasi selanjutnya. Salah persepsi itu ya bisa jadi ya karena eh, dia salah menilai menilai stimulus yang diberikan oleh pihak luar itu, salah menilai, ya. Misal contohnya pencitraan aja itu,
Dia salah di selama ini. Ya. Saya timbullah perseptual distortion untuk dirinya, sehingga merugikan diri sendiri kan. Setiap distorsi merugikan pada pengambil keputusan. Ya. Jadi visual distorsi itulah perceptual distortion adalah kurangnya korespondensi antara cara persepsi stimulus seumur dan cara individu merasakan dalam kondisi tersebut. Ya, jadi antara stimulus dan persepsi itu nggak nyambung gitu. Ya. Contoh lah kita salah satu persepsi harapan itu ya, harapan. Salah satu stimulus yang diberikan misalnya apa kontras gitu ya. Kontras misalnya. Nah, dia harapannya orang yang berbeda itu bisa memberikan tingkat produktivitas tinggi. Ternyata enggak kan? Kita enggak. Ya. Orang penampilan berbeda itu berarti kemampuan intelijensi tinggi. Ternyata enggak. Ya. Itu menemukan posisi distorsi bagi masyarakat. Masyarakat. Jadi rugi sini akibatnya kan. Tadinya dengan melihat apa kontras atau pencitraan itu dia sesuatu yang baik ya, ternyata enggak dipilih dia sehingga 5 tahun ke depan dia masih dirugikan untuk itu. Ya, itu. Nah, ini ilmu-ilmu yang terkait dengan persepsi ini yang apa eh, diadopsi oleh para politikus dalam menarik perhatian dari pemilihnya, ya, yang memberikan stimulus-stimulus kepada pemilih mengenai persepsi dia. Wah, ini pimpinan bagus, wah ini pimpinan bertanggung jawab, wah ini pimpinan yang baik sehingga suara harapan dia dipilihlah pimpinan itu. Ya. Ternyata beda, juga persepsional distorsi. Ya. Di mana harapan dan apa dilihatnya stimulus melihatnya sebenarnya pura-pura. Ya, nggak sesungguhnya. Nah, ada beberapa tipe persepsional distorsi ini. Pertama stereotip. Stereotip ini juga termasuk persepsi distorsi karena stereotip itu kan mengeneralisasi kasus yang ditemui sehari seolah menjelasasi kasus itu sama semua populasi gitu. Misal contoh, saya sering ketemu suku A tertentu dan kebetulan berkali tabiatnya nggak baik. Saya punya kesimpulan ya, ini suku ini orang gini-gini negatif ya. Itu stereotip yang saya bangun, yang saya ciptakan karena pengalaman saya selama ini. Ya. Karena kita tahu eh, baru ketemu 4 orang aja, seorang itu bisa memberikan suatu stereotip yang luar biasa terhadap komunitas jutaan jumlahnya, tapi karena ketemu 4 orang, stereotipnya luar biasa. Ya. Itu yang sulit eh, kita mencegah gimana yang stereotip itu. Ini stereotip itu seperti misal contoh, orang Padang pelit ya. Ternyata yang pelit itu banyak bukan orang Padang. Sekolah banyak juga pelit. Masalah individu ya. Ya. Yang banyak berzakat itu orang Padang. Berarti dia nggak pelit dong. Ya. Bukan berarti sekolah yang nggak banyak berzakat juga, tapi orang Padang tuh kalau berzakat udah kena pelit. Ya. Itu contoh stereotip yang nggak benar. Dan ada juga misal, wah ini kalau suku ini jangan punya suami yang suku ini, itu stereotip. Stereotip. Stereotip itu akan menghambat stimulus juga itu, stimulus dan persepsi juga. Ya. Kalau saya udah stereotip ya, saya kan nggak mau lagi menerima rangsangan terkait dengan itu, kan, dengan apa yang stereotipkan itu, sehingga nggak mau masuk ya. Walaupun sebenarnya benar, tapi saya nggak benar juga ya. Kalau efek, ya, ini efek ini, ya, bagaimana kita menarik kesan umum tentang seorang berdasarkan karakteristik tunggal seperti kecerdasan, kemampuan bersosialisasi, penampilan, efek halo bekerja, efek halo ada ketika seorang individu membiarkan satu aspek menonjol dari seorang mendominasi evaluasi individu terhadap orang tersebut. Ya. Halo efek ya. Ya.
Misalnya perilaku-perilaku seorang yang bisa mempengaruhi orang banyak, gitu. Banyak, kan. Bisa menstimulus orang banyak untuk persepsi yang tidak baik, gitu. Bisa juga seperti itu. Halo efek, ya. Kemudian eh, projection. Ini mudah menilai orang lain jika kita berasumsi bahwa mereka mirip dengan kita, ya. Jadi seolah kita seorang yang bisa menebak perilaku seorang. Karena mungkin dengan diri kita sendiri. Lalu belum tentu itu. Belum tentu, ya. Di projection itu belum tentu. Wah, ini pasti kan yang bikin prasangka itu muncul karena kita mempersepsikan orang itu seperti kita. Ya, atau seperti si Anu yang kita kenal. Itu seperti si Anu yang kita kenal. Kalau belum tentu sama kan. Allah itu menciptakan miliaran manusia, tapi nggak ada satu manusia itu yang sama keunikan. Pasti beda-beda. Nggak ada yang sama. Ya. Walaupun satu ayah satu ibu sudah kandung, tetapnya masih unik. Nggak ada yang sama. Ya. Ya, sama itu ada sih, tapi banyak uniknya gitu. Ya. Banyak nggak samanya gitu. Ya. Yang nggak sama. Ya. Jadi nggak pernah apa mereka disebut sama aja. Dan self fulfilling profesi, ya, profesi. Itu ada ketika seorang mengharapkan orang lain untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu, ya. Jadi dan mereka cenderung melihat harapan ini terwujud apakah mereka benar-benar melakukannya atau tidak, ya. Jadi itu self fulfilling prophecy. Kemudian itu bisa melakukan distorsi juga, ya. Ya. Kemudian selective perception, ya. Jadi orang secara selektif menafsirkan apa yang mereka lihat berdasarkan minat, ya, berdasarkan pengalaman, ya, berdasarkan apa sikap mereka gitu, ya. Nah, sehingga mengambil sedikit demi sedikit karena terdapat mengasimilasi secara semua yang eh, apa yang amati gitu, amati, ya. Yang kedua kontras efek, ya. Jadi evaluasi kritis seorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru saja ditemui yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah pada kategori yang sama. Kontras efek seperti itu. Jadi ya bagaimana apa baru ketemu, ya, langsung menyatakan dia lebih baik pada saya, ya, gitu. Atau dia lebih rendah pada saya, ya, itu lebih tinggi. Itu distorsi karena kesan pertama gitu, yang pertama itu menimbulkan kesimpulan yang tidak tepat, gitu. Ada 4 tipe persetujuan distorsi itu. Tadi sejelas satu dari ini, ya. Ini 4 tipe. Ini ada 4, ya. 1, 2, 3 lista merah itu yang 4 tipe persetujuan distorsi, ya. Yang dijelaskan di sini. Ya. Stereotip, halo efek, selective perception, dan projection. Ada perbedaan different type of perceptual distorsi. Misalnya stereotip, dengan persepsi stereotip seorang individu tiba persepsi untuk individu lain, ya, jika mereka termasuk dalam kelompok tertentu. Misalnya kalau saya pengalaman saya di komunitas A, saya sudah dirugikan dengan perilaku mereka. Begitu saya ketemu komunitas A itu, saya langsung mencat yang bersangkutan sama aja dengan orang yang saya temui sebelumnya, ya. Itu bahaya, ya, bahaya. Dan dalam rekrutmen sering seperti itu, stereotip. Rekrutmen karyawan baru sering seperti itu, ya. Seorang pewawancara yang mempunyai wawasan yang tidak begitu luas, ya. Begitu
dia sering dikecohkan dari kelompok tertentu ya. Begitu ada generasi muda kelompok tertentu itu ingin bergabung dengan dia tolak. Padahal anak muda itu mungkin dari segi kompetensi jauh lebih tinggi pada yang lain. Tapi ada stereotip itulah menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena dia tidak menerima yang bersangkutan. Ya. Itu jadi stereotip itu bahaya. Gitu. Jadi eh, kalau kita nggak percaya dengan seseorang ya, sebenarnya dicek, dicek dulu, benar nggak? Jangan langsung mencat, ya. Langsung seperti apa ini, seperti itu, seperti itu. Langsung kita melihat wah ini eh, nggak benar itu, kontra efek sih, kontra efek, kontra efek. Langsung kita wah ini sama aja gitu. Kontra efek itu yang luar biasa. Gitu. Nah, selective proportion itu yang persepsi selektif orang percaya bahwa apa yang mereka pikirkan untuk orang atau benda tertentu adalah benar. Ya. Dan persepsi orang lain tidak penting bagi mereka. Ya. Mereka bahkan mengabaikan persepsi yang sebenarnya. Hanya percaya pada persepsi mereka. Ya. Misal guru memiliki siswa favorit, maka karena kebaikannya guru tersebut bahkan mengabaikan kinerja buruk siswa tersebut. Wah, ini sering sekali ya. Ya, ini sering proporsi. Jadi persepsi yang keliru juga ya. Misalnya bukan distorsi juga. Ya. Jadi karena dia itu muridnya termasuk orang pintar ya, dan semua dari tinggi semua, sehingga dia selalu menganggap murid itu benar selalu. Kesalahan terjadi pun agak benar juga oleh guru muridnya, itu yang bahaya. Jadi untuk untuk apa untuk public figure ya yang tidak punya kompetensi, dia akan menggunakan selective proportion untuk membuat persepsional distorsi ini, ya. Dengan pencitraan itu, ya, pencitraan ini. Ya. Dia berusaha baik, ya, sumbangan dan sebagainya. Ya. Kalau kebetulan nggak ada yang bersangkutan, nggak ada. Nah, pencitraan aja. Ya. Sehingga lama-lama masyarakat simpatik, ya, simpatik. Jika suatu kali begitu dia melakukan kesalahan, ya, dan baru terbongkar, dia udah begitu simpati, nggak percaya. Banyak sekali sekarang itu. Itu ya, itu yang bukan perseptual perseptual distortion. Kalau efek itu orang dengan persepsi ini dipengaruhi oleh karakteristik spesifik seorang, merek dan bahkan tim ya. Jadi tim dia yang terbaik ya. Merek dipakai yang terbaik. Misalnya dia beli sepatu merek A, dia anggap merek A itu nggak ada lawan ya. Dia merasa ini apa yang terbaik ya. Sehingga kalau temannya pakai sepatu merek B, dia remehkan. Ya. Dia tidak begitu tertarik ya. Diabaikan lah ya. Nah itu juga bisa terjadi oleh tim rekrutmen, SDM dan pimpinan. Nah, itu bahaya oleh efek itu. Ya. Sehingga dia tidak objektif lagi menilai kebenaran itu. Ya. Projection orang yang memiliki harga diri rendah dan kompleks, inferioritas memiliki persepsi proyeksi. Ya. Mereka menerima kegagalan mereka dan juga berpikir bahwa orang lain juga berpikiran sama tentang itu. Bisa seorang dihina oleh seorang di depan umum, maka dia membuat persepsi bahwa semua orang akan berpikiran sama tentang dirinya. Ya. Kemudian atribut ya. Leadership atribut adalah kualitas batin atau pribadi yang membentuk kepemimpinan efektif dari seorang itu. Ya. Ada beberapa atribut yang merupakan karakteristik dari seorang leadership itu, seperti nilai ya. Nilai yang dianut oleh value lah. Dia dianut oleh si leadership itu. Karakter dia, motivasi, ya. Motif
kebiasaan, sifat, gaya, perilaku, dan keterampilan. Ya. Jadi ada 5 atribut leadership yang penting ya, supaya jadi seorang pimpinan yang great leader. Ya, 9. Pertama, respect ya. Coba respect itu pertama, visioner, orang komunikatif, transparansi, ada passion, kemampuan itu ability to file, encouraging, goal oriented, ada adaptable. Ini atribut leadership yang paling utama. Misalnya tidak punya respect, itu nggak bisa. Tidak punya visioner, ya. Tidak bisa komunikasi, tidak transparan, tidak ada passion di situ, udah ability to fail-nya nggak ada, encouraging, goal oriented, adaptable, ya udah habis nih. Ya. Mending jadi itu aja, level bawah, kelas seksi aja. Ya. Oh, oh, oh. Kalau respect ya, respect. Jadi respect itu siapa mencoba menuntut rasa hormat dari seorang yang lebih muda. Ya. Misal kalau seorang leadership itu yang lebih senior, di dalam hati itu pasti dia ingin dihargai, dihormati ya, yang muda. Maka anak muda yang tidak menghargai orang tua itu benar-benar konyol itu. Ya tidak menyukai orang tua juga. Saya dulu di zaman kuliah ya, SMA suka ngobrol sama yang senior itu. Kenapa? Karena banyak peristiwa yang ada dia itu bisa saya ambil. Saya nggak usah menjalani, tapi saya tahu dapat iman dari peristiwa dialaminya. Ya. Jadi kalau boleh boleh kita sedikit itu ya, sedikit link gambaran ya. Mana lebih banyak ilmu dari orang lain atau dari pengalaman saya sendiri? Ya. Jawabannya paling banyak ilmu dari pengalaman orang lain daripada ilmu dari yang saya temui di depan sehari. Karena ilmu yang saya temui kepada sehari itu butuh waktu, butuh butuh apa? Butuh analisis dalam, ya, butuh tempat juga, butuh biaya juga. Ya. Sedangkan mengambil experience orang lain itu nggak butuh waktu, nggak butuh tempat dan sebagainya. Ya. Nah, apa experience orang lain itu ya kita dapatkan bisa dari itu penuturan dia, dari dia, dia hasil-hasil laporan dia kita baca ya. Nah, sebagian besar banyak kita baca. Jadi kalau kita baca buku itulah kita sudah mendengarkan pengalaman orang secara langsung yang butuh waktu kan. Kalau buku kan enggak. Waktu bacanya, memahami. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita merasa dihormati ya sama yang muda ya. Sebenarnya kita bersikap yang berikan teladan buat dia. Ya, kalau kita apa mengkritisi dia tentang pekerjaan dia, kita harus pernah merasakan pekerjaan itu dulu waktu masih di start. Waktu nggak bisa. Ya. Itu akan diremehkan. Ya. Allah ini sok-sokan, sok tahu. Padahal dia nggak pernah di situ. Nah, diremehkan mah. Ya. Kalau sudah diremehkan nggak efektif. Apa yang saya sampaikan nggak efektif dia akan terima. Program saya banyak yang gagal. Saya seperti itu. Hati-hati dalam mimpi ini tidak gampang. Ya, tidak gampang. Ya. Terus punya respect lah. Jadi soal respect, kalau soal punya respect pada saudara, saya harus memberikan respect pada orang lain. Saya menghormati. Berapa visioner? Jadi jika dia pimpin hebat, visioner. Ya. Kalau itu nggak bisa. Ya Pak, ini bisa aja Pak. Saya di dirut, nanti saya sewanya konsultan visi. Itu beda loh. Visi yang dibuat konsultan yang visi pemikiran di dirut itu beda sekali. Ya. Cara dia
menggunakan visi itu merealisasikan untuk personal itu beda konsultan sama dia bikin sendiri. Kalau dia bikin sendiri dia betul-betul ada ruh situ dan betul-betul visi itu betul tepat digunakan perusahaan. Kalau orang lain kan nggak tahu, ya. Nah itu bagaimana sudah mengkomunikasikan itu kan? Orang punya visi tapi tidak bisa komunikasi. Ya. Iya, kalau kita saudaranya habis setiap orang, apa misi Anda? Dari 100 orang mungkin satu belum bisa jawab. Apa misi Anda? Ya. Apa misi Anda datang ke IBS? Apa misi Anda supaya cepat lulus? Apa misi Anda terkait dengan suruh baca keras itu semua orang nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab oleh diri sendiri. Karena jawaban berbeda-beda dan apa yang lurus lah. Kemudian komunikasi ya, ini penting atribut salah satu atribut leader yang harus dimiliki orang seorang leader itu. Di samping dia visioner dan punya respect ya. Yang ketiga adalah komunikasi. Gak ada zaman sekarang itu seorang CEO itu pendiam ya. Gak ada. CEO puncak itu pendiam, banyak cerita. Gak ada lagi sekarang. Dulu ya, dulu zaman saya kuliah, zaman saya dulu mulai bekerja, banyak sekali itu. Ya pendiam, kalem, cool. Kalau sekarang cool namanya. Dulu kalem, sekarang cool. Ya mana cool, mana kalem, nggak ada apa produknya. Seperti itu. Itu sampai jam 8 ya, ingatin saya. Baru 1,5 jam. Jadi misalnya banyak ditemukan apa bawahan yang tidak bergerak bekerja ya karena masalah keluarga dan sebagainya. Kalau leadership kita harus menyampaikan sesuatu yang merangsang dia untuk termotivasi untuk bekerja. Bagaimana komunikasikan itu? Jadi kalau misalnya selalu sering-sering ketemu seorang pimpinan, begitu nampaknya ada masalah, ya no komen aja. Karena nggak punya kemampuan menyelesaikan masalah ya. Komunikasi nggak bagus. Ya. Uh, uh. Jadi kebijakan komunikasi juga memungkinkan para pemimpin untuk mencapai lebih banyak. Karena mereka tidak perlu mengatur secara mikro setiap keputusan orang-orang yang merasa percaya diri dan nyaman untuk membentuk inspiratif inisiasi. Dan transparansi atribut seorang leader yang efektif ya dan sukses ya. Itu pemimpin hebat meskipun mereka mungkin ya takut bersikap jujur dan transparan. Itu bukan cara untuk mengatasi ini. Karena begitu harusnya memiliki transparansi. Kalau enggak menimbulkan ketidakpercayaan dari bawahan. Udah kalau itu nggak efektif. Ya. Jadi harus tahu berapa jadi kegagalan dari bagian produksi. Harus transparan. Itu nggak bisa selesai masalah. Nggak selesai masalah. Masalah itu selesai. Salah satu basicnya adalah transparansi. Kalau nggak bisa. Selalu pernah di suatu lembaga ya, dia mengeluh gitu ya, mengeluh karena ada masalah di perusahaan dan mengajak staf untuk pikirkan itu. Saya jawab tuh, maksud saya, itu bagaimana kita bisa membantu.
Ya. So tidak memberikan penjelasan tentang apa telah berbuat selama ini, bagaimana fungsi keuangan dan sebagainya, tidak transparan. Gimana kita yang masalah? Dia ngomongnya umum, ngomong aja itu ada masalah nih, masalah apa nggak jelas, kesulitan apa nggak jelas. Udah passion. Jadi pemimpin harus bersemangat dan merasa bersemangat dengan hasil yang mereka cari bersama tim. Pemimpin itu bisa jujur, yang berbagi kerentanan mereka jika dikaitkan dengan semangat yang kuat. Jadi gairah menciptakan gairah. Sebagai seorang yang membuat banyak Facebook Live, itu orang-orang yang mengalami hari yang berat. Jadi jika Anda melihat ke belakang dan menemukan bahwa ada sekelompok orang yang mengikuti Anda, mereka mungkin tertarik dengan hasrat Anda, yang ingin belajar lebih banyak. Jadi adalah agar hasrat Anda bersinar melalui semua yang Anda lakukan. Jadi itu punya passion. Ya. Soalnya direktur perusahaan otomotif, tapi passion saya dalam otomotif nggak ada. Ya. Nggak, aura sesuatu nggak ada ke situ. Ya. Jadi pasti sudah gagal memimpin. Pasti. Ability to fail. Ya. Kegagalan sangat penting bagi pemimpin itu. Ya. Justru pernah coba kegagalan itu dia menambah lebih matang, mematangkan mematangkan kompetensi, mematangkan uh, apa, emosi dan sebagainya. Jadi sangat menyenangkan melihat pemimpin yang menginspirasi, yang motivasi serta bicara tentang permainan hebat. Jadi menakutkan untuk melakukan ini terkadang dia melakukan sesuatu ya, sesuatu kok nggak berani gitu. Ya. Jadi sehingga perusahaan menciptakan mereka dan kita menjalankan etos jika kegagalan tidak terjadi dengan baik. Jadi bila seorang pemimpin dapat mengangkat tangan, ya, misalnya dalam pertemuan angkat tangan, saya yang salah, saya salah berkeputusan, itu jarang itu. Ya. Walaupun dia malu-malu ngomong, ya saya salah sih. Ya. Jadi ada unsur arogansi dan ego itu nyaris hilang. Jadi dia mengakui kelemahan dia, dia mengakui kebaikan di audiens. Cepat terbuka terhadap kegagalan. Ya. Jadi ability to fail itu bagaimana dia bisa mengolah kegagalan itu dengan baik. Ya. Sehingga kegagalan itu dianggap sebagai modal untuk sukses. Pengalaman yang betul-betul tidak ada nilainya. Jadi dia kegagalan itu dia menganalisis kenapa dia gagal, apa penyebabnya, apa yang kurang dari dia sehingga bisa gagal. Oh, mungkin karena ini. Itu dia identifikasi. Ya. Itu seorang pemimpin itu. Jadi pemimpin itu kalau dia tidak memiliki ability to fail, dia selalu menyalahkan orang lain tuh. Ya. Gagal mencapai target, disalahkan bawahannya. Yang lain semua itu. Dia lempar handuk itu. Lempar handuk itu. Ya. Tanggung jawab aja. Ya. Dia encouraging. Ya. Encourage. Ya. Jadi encourage itulah pemimpin mendorong, pemimpin yang encouraging itulah seperti pelatih karena mereka memungkinkan orang untuk berbicara jujur, dengan berpemilikan, bertanggung jawab, dan merasa terhormat dan dihormati. Jadi kalau ingin hormati, hormati diri sendiri, yang menghormati orang lain. Kalau bicara jujur, dia jujur dulu. Ya. Dia ngomong kita harus
punya komitmen untuk melaksanakan ini. Dia sendiri nggak jelas tuh, ya. Di mana orang mendengar pakai tawa dengarnya. Ya. Memang sulit pimpinan yang ideal susah dapatkan. Ya. Logo oriented ya. Dia setelah mendengarkan dan menyemangati bawahannya, kemampuan untuk berbagi tujuan yang jelas sangat penting. Jadi begitu anggota tim itu merasa opininya dihargai, maka dia akan meningkatkan keterlibatan dalam pekerjaan. Dia berusaha untuk mencapai target. Ya. Tapi kalau pendapat itu nggak dihargai, diabaikan, anggap remeh, anggap enteng, itu nggak ada tuh mereka berusaha mencapai tujuan. Malah kecenderungannya mereka jadi penghambat. Jadi contohnya misalnya eh, suatu perusahaan ya, eh, mereka udah jujur percaya bahwa satu solusi lah banyak uang. Kalau banyak uang, katanya kita bisa berbuat apa saja, bisa bikin banyak bisnis macam-macam, ya efisiensi lebih banyak tingkatkan, macam-macam deh. Kayak mereka punya uang, lebih banyak staff, ya, ya. Dan lebih banyak investasi. Ya. Nah kalau seperti ini, harus saat seperti ini, justru nanti malah tidak tercapai semua itu. Akhirnya mereka kembali pada titik nol di mana dia harus mengadakan pengkaderan, pembinaan, terus ada apa perlu apa perluasan organisasi dan sebagainya. Adaptable ya. Jadi semua menghadapi kesulitan dan masa-masa sulit ya. Dan pemimpin yang dapat bangkit kembali, yang beradaptasi dengan lingkungan, tantangan dan hambatan yang selalu mudah selalu berubah. Ada pemimpin yang diinginkan orang-orang. Jadi pemimpin itu bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan, ya. Baik lingkungan luar maupun lingkungan dalam perusahaan itu sendiri, ya. Sehingga banyak perubahan dilakukan. Jadi seperti misalnya melihat lautan baja merah, baja marah yang menumpahkan rasa frustasi mereka pada saya, alih-alih memimpin mereka. Saya tidak akan berbohong sedikit menakutkan. Namun dengan menggunakan keterampilan di atas, mereka telah mampu mendobrak hambatan untuk berubah dan menciptakan cara berpikir baru yang beroperasi untuk membuat pekerjaan semua orang jauh lebih mudah, efisien, ya, lebih efektif. Tidak tabel. Bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan perubahan sekarang. Bisa contohnya ya, dia ada COVID itu kan banyak sekali perubahan dari cara pandang, metodologi, ya, proses dan sebagainya. Di bidang kampus banyak sekali berubah. Ya. Dan banyak kampus sekarang itu mungkin lebih separuh itu kuliahnya online. Ya. Dan mungkin separuh lagi dosen tidak berada di kampus setiap saat. Ya. Karena bisa dari jarak jauh kan, bisa nggak ada masalah. Ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana personal atribut of leader. Ya.
Jadi misalnya audit itu seperti skill communicator, confidence, fairness, generosity ya, dan honesty ya. Jujur dan kritik dari diri sendiri secara terbuka ya. Kemudian humanity, apa ini? Humility ya, human ya. Ada humanisme lebih kuat ya. Kemudian mastery, membuat keputusan dan menunjukkan komitmen lebih tinggi. Kemudian passion dan selflessness ya. Kemudian trustworthy. Jadi ada kepercayaan itu penting. Ya. Kemudian bagaimana learning process ya. Tidak banyak jenis pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Untuk belajar secara efektif, penting untuk menyesuaikan kebiasaan belajar Anda dengan kebutuhan dan pendekatan Anda sendiri. Jadi ada memilih teknik yang sesuai untuk Anda dan mengevaluasinya dari waktu ke waktu untuk apakah Anda perlu mencoba sesuatu yang baru. Itu ya. Jadi ini sebenarnya lini pertama itu bisa diaplikasikan bagi karyawan yang punya inisiatif, inovasi yang kuat. Tidak semua karyawan seperti itu. Ya. Coba di kantor saya, di kantor saudara. Dari semua jumlah karyawan, berapa orang sih yang betul-betul punya inisiatif, kreatif ya, analisis tinggi dan tinggi. Saya itu jarang. Di 100 orang, mungkin 10 orang belum tentu ada. Ini 1-2 lah. Biasanya itu cepat naik ke atas tuh. Karena memiliki atribut seorang leadership. Yang saya jelaskan tadi. Sedangkan lain enggak, dia orang biasa. Ya. Orang biasa kan nggak penting-penting amat. Ya. Nggak jadi bahan pertimbangan dan keputusan-keputusan. Jadi soal jadi orang luar biasa di perusahaan. Sehingga soal jadi bahan pertimbangan perusahaan apapun yang dilakukan oleh perusahaan itu soal jadi bahan pertimbangan banget. Mungkin dia, pokoknya luar biasa itu. Karena apa? Karena yang bersangkutan sudah membuktikan dirinya punya loyalitas dengan perusahaan, punya kompetensi, dan punya kejujuran yang baik. Sehingga semua perusahaan menghargai dia, orang di perusahaan menghargai dia. Ya. Jadi ada komponen interaktif untuk proses pembelajaran. Pertama perhatian, memori, ingatan, bahasa, pemrosesan, dan pemrosesan. Kemudian grafomotor dan pemikiran tingkat tinggi. Jadi proses ini berinteraksi tidak hanya satu sama lain, tapi di satu. Tapi juga dengan emosi, iklim kelas, perilaku, keterampilan sosial, guru dan sekolah. Ini lihat tadi ada 6 komponen dari interaktif proses pembelajaran. Pertama perhatian, atensi. Jadi proses atensi itu penting ya proses pembelajaran. Ya. Nah kalau sekarang ini kalau proses kuliah online ini atensi ini hampir nggak ada nih. Kenapa? Karena saya kalau ngajar ditutup kameranya, saya nggak tahu sudah seperti apa. Ya, jadi atensinya jadi melemah. Ya. Melemah. Kalau saya tanya responnya lama, apa voice tutup semua, gitu. Kamera tutup, voice tutup. Jadi bagaimana saya mau attention? Maka salah satu kelemahan dari online itulah sangat mendasar kelemahan. Dasar. Keterkaitan ikatan tuh nyaris nggak ada. Ya. Karena nggak ketemu kan. Nggak ada rasa. Jadi kalau sudah nanti itu kembali, ya biasa aja. Itu atensi. Lalu yang kedua adalah memori. Ya. Jadi memori itu penting dalam proses pembelajaran. Kalau nggak ada memori gimana menyimpan? Sama kalau sudah punya apa ya, punya eh, laptop ya. Kalau memori kecil kan repot ya.
Memori itu kan tempat tempat apa? Tempat eh, apa ya? Tempat sementara di data kan, sementara data ya, memori. Ya. Nanti disimpan permanen. Sebenarnya nanti bisa track lagi, masuk ke memori, masuk keluar. Ya. Jadi dalam belajar itu memang memori harus kuat kan. Bisa menyimpan data. Kalau di SD menyimpan nama-nama hewan, ya, ibu kota provinsi dan sebagainya. Ya. Kalau kuliah lain lagi. Ya. Yang ketiga language. Ya. Ini bahasa sarana utama yang kita gunakan untuk memberi dan menerima informasi di sekolah atau di perusahaan. Ya. Jadi language ini luar biasa sekarang. Dan sekarang itu banyak anak muda yang itu belajar bahasa sendiri, ya, melalui YouTube. Nggak kebayang sih gimana sehari dia makan apa gitu. Proses ya. Ini proses dan mengatur informasi dalam satu cara bersamaan spasial dan berurutan ya. Jadi proses simultan adalah proses yang digunakan untuk memesan atau mengatur informasi dalam ruangan. Secara simultan. Ya. Jadi semua indera itu digunakan dalam proses pembelajaran itu. Melihat, apa, mencatat, mendengarkan, ya, berbicara dan sebagainya. Kalau proses berurutan itu satu-satu kan, satu diselesaikan dulu. Habis ini, dan seterusnya. Ya. Jadi bagaimana kita mengolah apa informasi bisa secara simultan, bisa juga proses secara berurutan. Ya. Masing-masing itu ada konsekuensi. Kemudian gerak pemotor adalah aktivitas atau gerakan yang dari pergelangan tangan ke jari-jari dalam kaitan untuk kepentingan menulis. Ya. Ini proses pembelajaran. Ya, perlu menulis, menentukan koordinasi saraf, visual dan sebagainya. Ya. Kemudian ada higher order thinking, HOT. Higher order thinking itu pemikiran tingkat tinggi, lebih dari sekadar menghafal fakta atau menghubungkan informasi dengan kata-kata. Learning style ya. Jadi setiap siswa itu cara belajar berbeda, ya. Cara belajar dan sebagainya. Ya. Di dalam part learning style. Itu pertanyaan kenapa sih learning dipelajari dalam lihat apa kepemimpinan itu? Karena seorang pemimpin itu dia juga jadi guru itu, jadi guru. Ya bagaimana dia mendidik, mengcoaching dari bawahnya sehingga tujuannya tercapai. Tujuan apa? Goal perusahaan tercapai. Kalau dia tidak melakukan learning itu sulit ya. Kan nggak mungkin dia pecat semua karyawan karena nggak mampu. Diganti orang baru. Dalam rangka memenuhi ambisi dia sebagai direktur utama dan mencapai target. Nah, nggak semuanya ini. Ya. Saya harus ada pembinaan-pembinaan lah melalui proses learning. Dia apa? Empat step bisa visual, ya. Auditory, kerja oral ya, reading and writing, peran kinestetik, mengambil peran aktif secara fisik. Ya. Ini saudari misalnya reading dan writing. Itu baca dia. Kemudian type A, type B, behavioral. Jadi type A, type B adalah dua kategori kepribadian utama gitu ya.
Kalau type A itu kepribadian perilaku tipe A itu ya, atau type A, individu yang agresif, ambisius, mengontrol, sangat kompetitif, terpaku pada status, gila kerja, permusuhan dan kurang sabar. Lebih santai, tidak stres, fleksibel, emosional, ekspresif, dan memiliki sikap santai. Tipe A, tipe B. Nah, tipe A ini cuma sedikit loh ini. Yang banyak tipe B. Kalau di praktek itu belum banyak tipe B. Ya. Tipe A ini termasuk langka nih. Ya. Ya. Langka. Yang biasanya tipe A ini berpadu dengan tipe B lah. Berpadu. Tapi kadang-kadang bisa merugikan kepentingan tipe A juga. Di tipe A, tipe B adalah berlakunya teori kepribadian yang menggambarkan dua ujung serangkaian kepribadian yang terkait dengan tingkat stres. Individu seringkali memiliki unsur dari kedua kepribadian tersebut. Jadi maupun tipe A, tipe B memiliki unsur tingkat stres. Tipe A ditunjuk dengan menjadi ambisius, terorganisir, tidak sabar, dan suka tepat waktu. Tapi mudah tersinggung. Ya, nggak tahu juga nih. Ya. Untuk kepribadian tipe A adalah pekerja keras dan berorientasi pada karir. Karir. Nah, mungkin saya bisa lihat nih ya, teman spesialnya apakah bertipe A, tipe B. Kalau sudah ingin suami tanggung jawab, pilih tipe A. Kalau tipe B santai. Ya. Biasanya bukan dua tipe itu. Baik teman saya kuliah, teman di kantor, teman di kampus. Ya. Itu ada itu, tipe A, tipe B. Biasa merasakan bagaimana berteman dengan orang tipe A dan tipe B. Itu beda. Jadi saya harus menyesuaikan diri dengan mereka, bukan mereka yang menyesuaikan diri dengan saya. Ya. Saya lebih suka saya mengeksplorasi teman baru itu. Ngantuk banget sih. Ya. Waktu juga udah habis nih. Ini kasus-kasus stres pekerjaan ini. Ya. Ya. Sudah baca ya. Jadi kenapa pekerja suka stres ya? Ya. Karena pekerjaan tidak keluar dengan baik ya. Bisa contoh ya. Misalnya pekerjaan itu bisa selesaikan selama 3 jam. Nggak perlu lembur. Tapi karena sudah lalai, malas, nggak fokus. Lagi lembur kerjaan. Lembur makin parah ya. Ini bisa juga karena tidak mampu mengatasi tuntutan pekerjaan dari tim ya. Nggak mampu. Ya. Itu sering terjadi itu. Yang kasih ini kalau soal pergi kontrak itu salah satu pemicu soal nggak diperpanjang kontrak ini. Ya. Dan tidak dapat mengontrol cara mereka melakukan pekerjaan itu. Kedua, tidak dapat mengontrol cara mereka melakukan pekerjaan mereka. Bisa juga seperti itu. Ya. Ini bikin stres itu. Ya. Banyak pekerja tertekan karena dia tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dia tidak menerima cukup informasi dan dukungan. Itu juga bikin stres. Dikucilkan atau dibully atau dicuekin. Dia mengalami masalah dengan hubungan di tempat kerja atau diintimidasi. Ya mungkin ada kesalahan tertentu atau sudah nggak punya salah, tapi mereka aja yang iseng ngerjain saudara. Yang tidak sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka. Nah, ini juga bikin stres ini. Sudah kalau memahami tanggung jawab peran itu gampang aja. Dia aja buku panduan di perusahaan itu bagaimana bisnis proses mereka, seratannya apa saja ada di situ. Ya. Ah, tuh. Dia tidak sepenuhnya memahami peran tanggung jawab tadi itu. Kalau tidak terlibat
ketika bisnis sedang mengalami perubahan. Ini ya, di stres. Misal perubahan besar direksi baru diangkat. Kadang perubahan besar-besaran, merombak strukturisasi, merombak cara kerja, ya. Dan juga merombak jam kerja juga. Ada pemotongan gaji bisa juga, ya. Seperti saya alami sekarang, potong gajinya, ya. Jadi stres itu akan mempengaruhi produktivitas kerja itu. Ya. Kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu kalau bikin fasilitas, pasti dia nyewa arsitek bagaimana mendesain bangunan untuk perusahaannya tidak bisa bikin stres karyawan. Dan sebagian besar gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan penilaian stres risk ya. Asesmen terhadap stres, risiko kena stres. Jadi pengusaha memiliki kewajiban hukum untuk melindungi karyawan dari stres tempat kerja dengan melakukan penilaian risiko dan tindak lanjuti. Jadi pengusaha itu memiliki kewajiban untuk hukum untuk melindungi karyawan dari stres di tempat kerja yang melakukan penilaian risiko dan menindaklanjuti. Jadi apa mitigasi lah, mitigasi risiko supaya bagaimana upaya yang dilakukan supaya upaya yang dilakukan supaya karyawan itu tidak stres dalam bekerja. Jadi dokumen-dokumen kejadian masa lalu penting dalam pengelolaan risiko bisnis risiko perusahaan. Nah, berikutnya membantu pekerja merasakan stres pekerjaan ini. Jadi kalau seorang itu stres ya mungkin memperhatikan perubahan dalam cara berpikir, merasakan misalnya merasa negatif, bimbang, merasa terisolasi, gugup dan tidak dapat konsentrasi. Nah, ini ciri stres ini. Jadi pikiran negatif mulu ya, kemudian kebingungan, bimbang ya, merasa terisolasi, dikucilkan sama teman-teman kantor, dan gugup, gemetaran, tidak dapat konsentrasi. Nah, bagaimana cara itu supaya hilang? Jadi kalau sudah merasakan tanda itu bicara dengan manajer ya, dengan terbuka ya. Yang dipendam ya, segera disampaikan. Jika tekanan disebabkan oleh majelis Anda, maka kita tahu kebijakan apa yang diterapkan untuk menangani hal ini. Jika tidak ada, maka Anda dapat berbicara dengan perwakilan serikat pekerja untuk menyerahkan itu kepada pimpinan puncak pekerja, perwakilan, departemen, SDM, program bantuan kerja dan sebagainya. Nah, di antara perkara itu ada yang akan bicarakan tingkat stres yang dialami tempat kerja dan stigma stres yang dimilikinya. Jadi stres itu bisa terjadi setiap orang ya, harus segera diatasi stres. Karena stres itu akan bukan depresi, itu berkelanjutan terus menerus menimbulkan depresi. Depresi itu kan bukan sakit jiwa, ya, sakit jiwa. Kalau depresi dia ketawa sendiri ya, sakit jiwa. Kenapa sakit jiwa? Karena stres dalam pekerjaan. Itu, ya. Uh, uh, uh. Baru pasti respon untuk mengulas stres itu, proses kerawan. Jadi lingkungan kerja harus positif, ya. Ada keadilan, ya.
jenjang karir jelas ya. Kita memprioritaskan tingkat kebahagiaan dari staf bekerja. Ya, jadi diusahakan pabrik itu senyaman mungkin, ya. Kantor senyaman mungkin bagi karyawan. Ya, cara gimana ya? Cara tadi mengolah stres gimana? Pertama, mengadakan liburan, ya, family gathering. Nah, itu juga salah satu upaya menurunkan tingkat stres karyawan di tempat kerja. Family gathering itu ya. Kalau di EBS sudah lama nggak family gathering. Ini sejak tahun 2000 berapa? 2013, 2012 lagi itu 2012. Mungkin 10 tahun lalu. 11 tahun lalu. Saya pernah ke family gathering. Jadi pekerjaan terus menerus dari pagi sampai malam itu luar biasa. Tidak stres. Ya. Nunggu ada perenggangan lah. Harus relax, relax. Dan mentraktir orang bawaan. Jadi ada beberapa CEO itu kadang setiap 6 bulan traktir restoran itu ajak jalan-jalan gitu. Jadi jalan dalam bentuk apa hiking, off-road dan sebagainya. Yang kedua lah mereka menawarkan kamar mediasi ya, gym ya, gym tempat apa fitness ya. Akses juga jalur pendakian. Ini kalau dia hiking itu. Ada kamar meditasi juga di situ. Ya. Kalau di LPI ada kamar itu fitness nih. Kalau di Trisuri ya dibagi di link itu macam-macam ada ruang makan, ruang musik, ya. Yang stres. Nggak tempat tidur gitu, bisa tidur langsung. Ya. Ini upaya luka supaya bagaimana kalau tidak stres. Dia bangun tim luar kantor ya. Menyediakan kalian sebulan ini. Nomatic, mendesain dan menjual tas fungsi dan pakai apa bila nanti barang. Jadi misalnya John Picard sini mimpin sebuah perusahaan apa perusahaan yang kira dengan apa perlengkapan dan sebagainya. Dia mengutamakan karyawan sebagai keluarga yang dia mendorong karyawan mereka untuk memenuhi kebutuhan anak dan pasar mereka atas bisnis. Jadi bisnis itu penting, tapi keluarga juga penting. Ya. Dia mendorong karyawan untuk menghabiskan 20% jam kerja mereka untuk perbaikan diri sendiri dan berkelanjutan. 20% bisa kalau Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur itu salah satu menghabiskan waktu ya, kerja mereka. Kalau kedua lah, itu stres kerawat itu lah. Dia ada juga nih, ya, lebih unik nih. Mereka mengadakan studio latihan, studio latihan, spa, akses ke manajer kesehatan punah waktu. Ya. Ya ini untuk menghindari stres. Ya. Kalau di kita di base misalnya ada alat band yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Mahasiswa ada teriak ya, terus siswa kuliah itu. Belajar organisasi, bagi rumah jauh gitu. Ya. Itu yang dapat sampaikan bulan hari ini ya. Di waktunya udah menunjukkan jam 8:04 ya. Nah, untuk ujian ya, ujian UTS-nya. Di UTS-nya saya ambil soal-soal berdasarkan PowerPoint itu. Ya. Yang saya berikan ke saudara itu. Saya soal ambil di situ. Tapi soalnya mana aja, saya nggak tahu karena saya bikin soal itu spontan aja. Saya lihat chapter ini, wah, saya mau nanya ini. Sekarang belum kepikiran, belum saya bikin soal. Ya.
Jadi saudara harus memahami setiap pertemuan dan 7 kali pertemuan ya. Materi cukup banyak juga itu pertemuan. Jadi sudah paham setiap chapter ini. Jadi cara paham adalah sudah bisa menjelaskan maksud chapter ini keseluruhan seperti apa. Apa maksud chapter ini keseluruhan? Tujuannya apa sih? Apa yang bisa saya dapatkan dari belajar chapter ini? Kalau bisa menjelaskan itu berarti sudah paham itu. Ya. Paham konsep, paham ngerti ilmunya gitu. Misal saya ngasih tugas saudara itu kan untuk melihat apakah saudara bisa memahami materi yang akan diajarkan atau enggak. Ya, kelihatan di situ kan. Jadi Pak, absennya saya tadi belum. ya, ya, ya. Cozin hadir Bapak. Si Mulyana ada? Si Mulyana. Ya, hadir Pak, saya Pak. Kozin, Hadir Bapak. Pak Hanifah. Hadir, Pak. Hanifah mana? Hanifah ya? Hanifah mana? Saya, Pak. Ini coba jangan ngintip itu kayaknya udah diangkat ke sebagai baunya. Mana? Gak ngintip saya deh. Ya. Hanifah. Ngintip saya lagi itu. Nah, itu kenapa tuh? Kayak gini ya. Nah, kayak gini nih. Nah, nyaman nggak? Sudah nyaman nggak lihat saya seperti ini? Nyaman nggak? Hei, Nggak Pak, nggak Bapak nyaman. nggak kelihatan, Pak. makanya begitu juga saya lihat kamu itu sama gitu. Sama seperti nggak nyaman saya lihat kamu seperti itu. Ngecek absen, cuma lihat rambutnya doang. Orang dahinya doang. Jadi saudara harus jangan satu pihak lah ya. Saling memahami penting. Ya. Kalau saya absen itu kadang nggak muncul wajahnya. Cuma suara doang ya. Ya nggak saya terima lah absennya. Ya, gitu. Ini nggak nyaman kan ini? Nggak nyaman sudah kan? Saya bikin kayak gini deh, coba nyaman nggak? Karena nyaman banget. Jadi juga saya itu. Ya. Itu jadi nanti sudah apa sudah belajar dari pulpen saja. Pertanyaannya saya belum tahu ini apa. Di chapter itu mana masuk saya belum tahu juga. Ya. Tugas saudara orang membaca semua materi. Tugas saya bikin soal. Ya. Kewajiban saudara menjawab soal di saya. Kewajiban saya menilai jawaban saudara. Jadi tugas dan tugas kita beda-beda itu. Tugas saya bikin soal, tugas saudara menjawabnya. Kira pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Udah. Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya kira sampai sini udah 8:30 nih. Udah lewat nih waktu. Oke, jam Baik, Pak. 18 ya. Oke, makasih banyak kalau nggak ada lagi yang bertanyakan. Sampai ketemu setelah UTS ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Makasih ya, Pak. Ya.